Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas 2 teknologi cloud computing EFD dengan judul aplikasi CRUD sederhana dengan PHP dan MySQL berbasis Docker. Untuk anggota kelompoknya yang pertama saya Hendrikus Mustafi Adinantera, NIM 123200101. Kemudian saya Iman Al-Zumi dengan NIM 123210038. Dan saya Muhammad Hafiz Malangan dengan NIM 123. Langsung saja akan saya presentasikan. Yang pertama, tujuan membuat aplikasi CRUD dengan PHP dan MySQL. Kemudian mengemas aplikasi dalam kontainer menggunakan Docker dan kemudian mendeploy ke salah satu VM yang telah dibuat sebelumnya. Untuk spesifikasi komputer yang kami gunakan, untuk mereknya Acer Nitro 5, untuk OS-nya Windows 11, prosesor Intel Core i5, RAM-nya 8 GB DDR4, SSD 512 GB, dan untuk software-nya VirtualBox, Docker Desktop, dan juga Git. Kemudian untuk spesifikasi VM Ubuntu, untuk RAM-nya 4 GB, disk 50 GB, prosesor 4 core, video memori 128 MB, dan kemudian network configuration di setting memakai bridge adapter. Hypervisor yang digunakan itu adalah Oracle VM VirtualBox. Untuk fungsinya untuk membuat dan menjalankan VM. Alasan memilih Oracle VM VirtualBox adalah karena open source, ringan, dan mudah digunakan. Untuk desain aplikasi CRUD yang kami buat sendiri, itu di dalam aplikasinya terdapat folder app yang di dalamnya ada file index.php, grade.php, update.php, delete.php, db.php, dan yang terakhir ada file juga docker file dan docker compose.yml. Untuk struktur folder aplikasinya, itu bahasanya menggunakan PHP, kemudian database-nya MySQL, untuk fitur-fiturnya ada tambah data, lihat data, edit data, dan juga hapus data. Untuk step by step berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan untuk terutama struktur file yang kita gunakan, di mana di sini kami melakukan push pada GitHub tujuan nanti agar bisa digunakan ruang saat melakukan containerization. Bisa kita lihat di sini untuk struktur filenya ada get PHP, db.php, delete.php, index.php, get.php seperti pada struktur yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini strukturnya dibuat seperti ini dengan alasan di mana untuk Docker file dan juga Docker Compose nanti berada di root agar dieksekusi yang pertama kali oleh Docker. Kemudian bisa lihat di sini untuk Docker filenya. Di sini kita pada Docker file, untuk Docker file di sini ada menggunakan PHP 8.2 dan kemudian ada untuk melakukan rewrite dengan run A2 en mode rewrite yang kemudian di-copy kepada directory yang telah ditentukan. Kemudian kita menyeting untuk hak aksesnya, di mana hak akses itu berguna untuk kepemilikan dan juga security. Dan bisa kita lihat ke bagian Docker Compose.
Di sini telah ada dependensi dan juga untuk pengaturan server, di mana servernya menggunakan port 8080, kemudian menggunakan MySQL, kemudian untuk seri SQL-nya adalah 8.0. Nah, kemudian bisa dilihat untuk hasil dari percobaan kami di sini, kami sebelumnya menemukan beberapa kesalahan, namun sudah kami perbaiki sehingga bisa di-launch. Langkah yang pertama kita lakukan untuk membuat Dockerfile adalah install dulu Docker-nya dan juga Docker Compose. Kemudian install dependensi lainnya seperti Python 3, dan juga untuk setelah diinstal kita implementasikan. Untuk selebihnya bisa dijelaskan oleh Mas Hafiz. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Habib. Jadi setelah kita menginstal Docker dan Docker Composer, tadi sebelumnya kita mengalami beberapa error karena komposernya itu di-download menggunakan versi yang manual. Jadi setelah kita install ulang, lalu langkah selanjutnya ini mengklon atau mengambil codingan dari repositori saya tadi. Lalu habis itu uh, di build di Docker dengan perintah docker compose up min d min build. Nah, waktu pertama kali membuild itu ada beberapa kesalahan. Bisa dilihat di sini. Ini adalah docker compose.yaml hasil revisi kami dari yang dijelaskan oleh Mas Habib itu. Ternyata di bagian DB-nya itu tidak sinkron, di mana di sini tertulis passwordnya itu root password dan nama database-nya itu CRUDDB, tapi di DB kami di db.php itu tidak menggunakan password dan database-nya salah. Untuk itu kami setting ulang MySQL-nya. Sebelum setting ulang MySQL-nya kita mengubah dulu di bagian Docker file. Jadi Docker file-nya itu ternyata juga belum menjalankan MySQL, jadi kita rubah sedikit menjadi seperti ini. Tadi kan waktu dijelaskan oleh Habib itu tidak ada install PDO MySQL. Nah, karena kita error, kemudian kita lihat lagi ternyata belum menginstal MySQL, lalu kita tambahkan kode ini run docker min php min ext install PDO MySQL. Ini di sini digunakan untuk menginstal MySQL di dalam Docker. Nah, setelah itu ternyata database-nya itu belum ada. Nah, kita itu membuat database-nya dulu menggunakan itu di dalam Docker. Jadi kita harus masuk ke dalam Docker-nya dulu dengan cara Docker PS ya, untuk melihat untuk melihat nama kontainernya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam perintah ini docker exit min it tugas docker. Ini adalah nama kontainernya. Lalu MySQL min u root min p. Lalu akan dimintai untuk memasukkan password. Nah, kita masukkan password yang tadi sudah dibuat, yaitu root password. Lalu di sini kita membuat database yang sederhana. Nama database-nya itu CRUDDB. Nah, di dalam database itu kita membuat satu tabel user dengan ketentuan ID-nya auto increment, lalu namanya itu varchar, jumlahnya 100, emailnya juga varchar 100. Seperti itu. Nah, setelah database-nya dibuat, kemudian kita cocokkan lagi tadi dengan Docker file. Docker file-nya sudah benar, lalu kita cocokkan lagi dengan Docker Compose.yaml-nya. Kita cocokkan di bagian
password, lalu nama database, itu sudah benar. Selanjutnya langsung di-build lagi menggunakan perintah, sebentar, perintahnya itu perintahnya itu adalah docker compose up min d min build. Jadi setelah di-rebuild ulang, nanti itu kita bisa langsung membukanya di sini, di localhost 8080, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dipraktekkan oleh Mas Rimkan. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasinya. Jadi di sini karena kami telah melakukan git clone dari repository Mas Hafiz dan di sini sudah dikonfigurasi dari file YML dan juga beberapa konfigurasi lainnya dari install pada sebuah terminal CLI di Ubuntu, maka ketika di run, ini nanti akan kita menggunakan sebuah di sini Mozilla Firefox ya. Untuk endpoint-nya yang digunakan adalah localhost 8080. Ini ketika ditampilkan nanti akan berisi sebuah tabel. Yang pertama itu daftar user. Di sini sudah dicoba testing sebelumnya. Di sini ada Hafiz ganteng dan juga Dami. Oke, di sini ada menu untuk tambah user, edit dan hapus. Sekarang coba kita tambah user. Misal di sini adalah testing 1, testing 1. Dan emailnya adalah testing1@gmail.com. Kemudian kita simpan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan kepada daftar user yang tadi. Jadi di sini menggunakan ID sebagai penandanya. Jadi ada 1, 3, dan 4. Untuk yang nomor 2 ini tidak ada karena sebelumnya sudah dihapus. Dan ini sebenarnya ID ini harusnya nantinya itu yang ditampilkan bukanlah ID, namun adalah nomor. Jadi masih bisa diperbaiki untuk nantinya. Kemudian untuk coba edit, semisal testing 1. Di sini kita coba edit dari nama tes. Kita coba update. Nah, di sini kita sudah dapat lihat ada perubahan dari nama itu sendiri. Kemudian kita coba untuk melakukan hapus untuk ID 3 yaitu dengan nama dummy. Nah, di sini nanti akan terhapus. Oke. Mungkin sekian dari saya. Bisa saya kembalikan ke Mas. Ya, sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.